Kerjaan rumah apa susu deh kamu gini. Hai Kak, lagi apa? Alasnya mana? Aku lagi ngerjain tugas. Kalau tadi katanya pergi sebentar, dan juga kok. Itu kan lagi ibadah. Iya tuh jamnya. Masih ada waktu kok, tenang aja. Kamu ngerjain apa sih? Kok susah banget? Ini susah. Ini mamaku. Lihat nih, ulanganku nilainya A semua. Aku juga di sekolah juga diakuin kok sama teman-teman kalau pintar. Gak percaya. Ada apa ini? Obrolannya kedengaran loh keluar padahal kita mau ibadah. Ada apa nih kan? Iya tuh Kak, pamer-pamer nilainya A. Oh, Kira dapat nilai A. Bagus dong Kira, pintar. Tapi Kak Asma mau kasih catatan nih. Mau ingatkan kita semua, bukan hanya Kira sama Kenya. Kalau dapat nilai A, kalau dapat nilai 10, bersyukur kepada Tuhan, itu yang paling utama. Karena kita tahu kita pintar, kita kasih kecerdasan, kepandaian, itu semua sumbernya dari Tuhan. Makanya kalau Kenya yang sulit mengerjakan matematika, minta sama Tuhan. Gak ada yang mustahil, Tuhan bisa tolong. Tuhan Yesus tolong. Kayaknya susah nih ngerjain matematika. Kok dari tadi ngerjainnya gak selesai-selesai? Demikian juga dengan Kera. Kalau Kera dapat nilai A semua, pelajaran matematika, bahasa Indonesia, apa aja. Dan teman-teman yang kelas mungkin sudah ngakuin, wah Kera pintar, Kera pandai. Itu tidak boleh membuat Kera jadi sombong. Jadi nanti lupa dong bahwa sumber pengetahuan kita dari Tuhan. Sudah tahu ya? Bersyukur kalau Kera pintar, Kenya pintar, dapat nilai A, dapat nilai 10. Tapi kita tahu bahwa sumber pengetahuan, sumber kepintaran, kepandaian dari Tuhan. Ayo kita mau menyapa teman-teman kita. Kita mau mulai ibadah online kita hari ini bersama teman-teman kita yang ada di rumah. Kak, kita yel-yel dulu dong. Oh iya, hampir lupa. Iya dong, supaya tambah semangat. Baiklah kalau gitu. Adik-adik semua yang ada di rumah, Kakak Lasma ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pakai yel-yel, pakai gerakan ya. Kalau Kak Lasma bilang shalom adik-adik, semuanya pakai gerakan. Yuk, shalom adik-adik, bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Asma, semuanya undang adik-adik untuk duduk kembali dengan tertib, dengan tenang, karena kita akan mulai ibadah kita. Dan hari ini doa pembukaan akan dibawa oleh Peder. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami selama seminggu ini, Tuhan. Berkati ibadah kami, Tuhan, pada hari ini agar tetap lancar, Tuhan. Berkati guru-guru yang akan mengajar kami, Tuhan. Berikan kesehatan, kesabaran kepada mereka yang akan mengajarkan kepada kami tentang Injil-Mu, Tuhan. Dan juga berkati teman-teman kami, Tuhan, agar tetap tertib dalam menjalankan ibadah ini, Tuhan. Dan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan. Itulah doa kami, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kak Lasma mau menyapa dulu ya teman-teman kalian yang bersama-sama ikut ibadah online. Tapi bukan hanya yang di Bandung aja. Kita mau menyapa teman-teman kita yang ada di daerah, di pulau yang lain. Tapi janjinya nih, hari ini Kak Lasma mau ditemani sama Kak Enin lagi. Kemana nih Kak Enin? Kak Lasma udah lihat-lihat dari tadi kok belum pada datang ya. Kemana nih Kak Enin? Jangan-jangan tadi pergi sebentar, kok jadi kelamaan nih. Oh, Kak Enin sini nih. Itu nih Kak Enin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak sungguh bersukacita bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah, bisa menyapa kakak-kakak, bisa menyapa mama dan papa. Hari ini kita juga ditemani oleh teman-teman kita yang ada di cabang daerah. Kita akan sapa mereka. Kita sambut teman-teman kita yang ada di sekolah minggu Simpang Ujung Haji Tanah Karo. Anak sekolah minggu Pintu Air Medan.
adik-adik yang ada di GBI Pusat Bandung, yang ada di Simpang Ujung Aji Tanah Karo, yang ada di Pintu Air Medan, dan yang ada di Sekolah Minggu Hilimana Menias Bangkit Berdiri. Kita semangat, kita sebutkan yel-yel yang sering kita lakukan. Yuk bangkit berdiri. Apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua tetap semangat, semua tetap sukacita. Yuk adik-adik semua, duduk tenang. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita saat ini. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online minggu ini. Nah, buat adik-adik yang di rumah, yuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah. Tapi, kan gak asik nih kalau kakak sendirian aja. Yuk kita panggil Kak Setia. 3, 2, 1. Halo adik-adik. Halo Kak. Hai Kak. Wah, hari ini kita penuh dengan sukacita. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Ayo adik-adik. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kalau percaya di rumah adik-adik juga pasti semangat. Ayo kita mengangkat pujian kita, Daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam
adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya kita mau menyembah, mau mendengarkan firman Tuhan. Posisi yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kau Yesus, haleluya, bersyukur, muliakan Kau. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, kami puji, sungguh kami muliakan, kami bersyukur. Haleluya, oh Yesus baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Hai adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Mari ambil Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Mari buka Alkitabnya ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ayat 1, adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata
dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, adik-adik, cerita ini dulu setelah air bah, jumlah orang semakin bertambah-tambah. Nah, pada waktu itu mereka dikasih Tuhan kepintaran, pengetahuan, membuat batu bata, membuat bangunan. Mereka pintar-pintar semuanya. Tetapi adik-adik, ceritanya mereka memang pintar, tapi mereka menyalahgunakan kepintaran mereka. Mereka berkata, ayo kita buat ya bangunan yang sangat tinggi. Kita buat menara yang tinggi. Supaya kita semuanya bisa ternama. Supaya kita tetap bersatu. Oh, Kak Nur, salah dong membangun menara yang tinggi. Tidak salah. Tidak salah membangun suatu bangunan. Tetapi adik-adik, mereka membangunnya itu untuk kesombongan. Karena mereka pintar. Karena mereka pikir bahwa mereka itu bisa karena kekuatan mereka. Mereka lupa bahwa kepintaran mereka, pengetahuan mereka itu adalah dari Tuhan. Sehingga mereka berkata, ayo, bahasa mereka waktu itu masih satu bahasa. Bukan seperti saat ini adik-adik. Mereka semua satu bahasa. Sehingga mereka mengerti satu sama lain. Mereka bicara, ayo kita mengerti. Tapi mereka bilang, ayo kita buat bangunan yang tinggi supaya kita ternama, supaya kita terkenal. Akhirnya Tuhan melihat rencana mereka. Tuhan melihat motivasi mereka sudah tidak benar. Mereka ingin menandingi Tuhan, menyalahgunakan kepintaran yang Tuhan berikan. Akhirnya Tuhan tidak suka. Tuhan bilang, wah, kalau anak-anak manusia seperti ini tidak benar. Akhirnya Tuhan buat bahasa mereka berbeda-beda. Sehingga mereka berkata-kata tidak mengerti satu sama lain. Kenapa saya tidak mengerti lagi ya? Kok saya tidak mengerti apa yang kamu katakan? Akhirnya mereka berhenti membangun menara itu. Mereka tidak lagi melanjutkan membangun menara yang tinggi itu. Kenapa? Karena yang satu bilang, ambil palu. Yang diambil yang lain. Yang diambil paku. Ambil dulu itu tanah. Yang diambil air. Akhirnya mereka tidak jadi membangun menara itu. Artinya apa adik-adik? Bukan berarti, sekali lagi kakak bilang, bukan berarti bahwa kita tidak boleh membangun suatu bangunan. Boleh. Tetapi motivasinya sudah salah. Adik-adik, mungkin adik-adik kemarin ya sudah semua menerima raportnya, ada hasilnya yang sangat memuaskan. Mungkin ada yang juara kelas. Siapa yang juara kelas? Saya angkat tangan. Juara 1 siapa? Juara 2 atau juara 3 atau juara umum atau juara kelas? Boleh-boleh saja. Tapi adik-adik, perlu kita ketahui bahwa yang pertama, kita harus tahu bahwa semua kepintaran kita, pengetahuan kita, itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Jadi, kalau adik-adik misalnya pintar melukis, wah lukisannya selalu nilai 10, nilai 100. Tidak boleh sombong adik-adik. Atau mungkin pintar berpuisi.
Atau juga mungkin bisa merakit suatu layangan, layang-layang. Oh ya, layang-layang itu bagus. Atau bisa juga mungkin bahasa Inggris pintar sekali. Adik-adik harus tahu. Adik-adik bisa pintar, bisa juara kelas, bisa memperoleh nilai yang bagus. Itu datangnya semua dari Tuhan. Contohnya tadi ya, teman kita Kaira sama Kenia tadi. Waktu Kenia bingung mengerjakan PR-nya, tiba-tiba datang Kaira. Kamu ngapain sih? Terus iya ini saya bingung mau ngerjain ini. Terus Kaira bilang, oh nilainya A. Memang sih nilai A. Bilang, apa itu? Itu mah kecil. Coba lihat ini nilai saya A semua. Ini contohnya. Kaira mah tidak sombong, itu contohnya aja. Itu contohnya tidak bagus. Kita harus sadar bahwa kalau adik-adik semua kemarin mungkin ada yang juara kelas, itu semua karena Tuhan. Bukan karena adik-adik rajin belajar, bukan. Memang harus rajin belajar. Tapi pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Kita cantik, kita tinggi, itu semua dari Tuhan. Kita pintar, itu semua dari Tuhan. Bukan karena papa mama kita pintar, bukan. Bukan karena kita minum susu yang bagus-bagus, bukan. Itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, karena itu, kalau gitu kakak, nggak usah kita pintar lah, nanti jadi sombong. Oh tidak, Tuhan senang kalau kita pintar. Tuhan sebenarnya sudah kasih kepintaran bagi setiap kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tidak ada yang bodoh, semuanya pintar. Karena pencipta kita pintar, Tuhan. Nah, berarti apa dong Kak Nurbaya yang harus dilakukan? Kalau kita pintar, apa tujuannya? Tuhan kasih kepintaran buat kita. Yang pertama, supaya orang mengenal Tuhan. Tuhan kasih kepintaran supaya Tuhan dimuliakan. Orang bilang, Kaira kamu pintar ya. Iya puji Tuhan, ini karena Tuhan. Sehingga orang, oh iya, Tuhan kamu siapa sih? Tuhan Yesus. Sehingga orang bilang, oh, aku mau dong ikut sama kamu sekolah minggu. Tuhan Yesus kamu hebat ya, bisa bikin pintar. Oh iya. Hingga datang lagi teman kita. Yang pertama, Tuhan kasih kepintaran tujuannya supaya Tuhan disenangkan. Orang mengenal Tuhan, itu tujuannya. Yang kedua, apa tujuannya? Supaya kita bisa menolong orang. Contohnya nih, kayak Kaira tadi ya, contohnya dia kan pintar ya. Harusnya dia datangin gini, kayaknya kamu lagi ngapain? Iya ini Kaira, aku gak bisa ngerjain yang ini. Oh gitu, oh ya sini aku bantu enggak. Nah harusnya kita seperti itu. Buat semua adik-adik yang ada di rumah, kalau misalnya ada temannya yang kebingungan, tidak bisa ngerjain PR, bantulah. Itu tujuannya Tuhan kasih pengetahuan buat kita, bukan untuk disombongkan, bukan, tapi supaya bantu orang. Yang pertama tadi apa? Supaya Tuhan dikenal, supaya Tuhan dikenal orang, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa bantu orang. Kita udah pintar, supaya teman-teman kita juga ikut pintar. Itu tujuannya. Hanya dua itu. Kita mempermuliakan Tuhan, Tuhan dimuliakan. Yang kedua, supaya kita bisa bantu orang lain yang sedang dalam kebingungan. Nah, adik-adik, kakak yakin dan percaya, semua adik-adik yang ada di rumah, semua adalah anak-anak pintar. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pintar, maha pintar. Jadi dia kasih hikmat kepintaran buat kita. Kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur
Engkau Tuhan kami. Engkau sumber kepintaran kami Tuhan. Engkau yang berikan pengertian bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami hidup takut akan Tuhan. Supaya kami lebih mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau buat kami pintar. Biarlah Tuhan kami terus memuliakan nama Tuhan. Lewat kepintaran yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami rindu buat semua anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah semuanya boleh terus hidup takut akan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan juga boleh menolong teman-temannya yang mungkin membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca ayat hafalan dan memakai gerakannya. Dan Kakak Lasma harap adik-adik semua yang tadi mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama buka Alkitab, Alkitabnya masih tetap ada di dekatnya. Karena kita mau sama-sama membaca ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini dari Amsal 13 ayat 10. Adik-adik Kak Lasma ajak semua untuk membacanya bersama-sama. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka di mana tertulis ayatnya, pasalnya, mungkin sulit membukanya, minta tolong Papa dan Mama ya untuk menolong, membantu membuka Alkitab firman Tuhan sebagai ayat hafalan hari ini. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kalau saya baca sekali lagi ya. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kalau saya ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama pakai gerakan ya, supaya semangat. Yuk, sudah siap? Oke, sama-sama ikutin gerakan Kalasma ya. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Sekali lagi ya. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan akan menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Adik-adik semua, kakak percaya adik-adik semua pintar, bisa mengikuti gerakan dan menghafal ayat firman Tuhan hari ini. Dan kakak Lasma ajak adik-adik semua yang ada di rumah, bersama-sama siapa aja, bisa mengirimkan rekaman videonya ketika adik-adik menghafal ayat hafalan ini dan bisa mengirim ke alamat ini. Supaya adik-adik yang menghafal ayat hafalan hari ini bisa ditampilkan saat video online ibadah anak sekolah minggu depan. Dan adik-adik, sebentar kita akan lihat siapa aja teman-teman kalian yang sudah kirim video rekaman ayat hafalan minggu lalu. Kita sama-sama saksikan ya, supaya adik-adik semua yang ada di rumah juga bisa lebih semangat lagi untuk buat video ayat hafalan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah
Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kakak minta semua adik-adik angkat tangannya. Dengan sikap doa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami semua supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan kebenaran-Mu dan menerima setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami dengan ucapan syukur. Terima kasih buat kepintaran, terima kasih buat kepandaian, karena kami sudah tahu bahwa itu semua sumbernya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya sepanjang minggu ini kami ada dalam penyertaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, dimanapun kami berada, terutama Tuhan ketika kami masih belajar saat ini di rumah kami, Tuhanlah memberikan kepintaran bagi kami semua, sehingga kami semakin mengerti akan setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami. Terima kasih buat Mama dan Papa yang Tuhan berikan ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua anak-anak katakan amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan dalam ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati. Dah.